Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Selamat pagi semuanya. How are you everyone? Apa kabar semuanya sehat? Hope all of you are in good condition. Miss harap semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okay everyone, before we start our class for today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well everyone, before we start our lesson for today, I would like to ask you, what have we learned in the last meeting? Apa sih yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? That's good. We have already learned about body parts of body. Kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh ya, mulai dari kepala sampai jari-jari kaki. Oke, sudah ingat belum bagian-bagian tubuhnya? Oke, Miss harap semuanya sudah pada ingat ya bagian-bagian tubuhnya, baik in Indonesia or in English. Good job. Nah, anak-anak, sebelum Miss memulai, Miss mau tanya sih, anak-anak bangun tidurnya jam berapa? Jam 5, jam 6, ada yang jam 7. Lalu, kalau misalnya sarapannya jam berapa? Oke, jam setengah 8. Baiklah. Nah, karena Miss tadi sudah bertanya, kalian bangun tidur jam berapa dan sebagainya. So that's why for today we will learn about time. Kita akan belajar tentang time. Apa itu time? Yaitu waktu. Nah, kita akan belajar tentang waktu. Gimana sih cara penyebutan waktu dalam bahasa Inggris. Okay? Now, pay attention to my explanations and check it out. Waktu. Explanation of time. Di sini Miss akan menjelaskan jam secara umum ya nak ya. Nah di sini kalian bisa lihat ini Miss udah cantumkan gambar jam di sini, di mana jam itu terdiri dari angka 1 sampai 12 ya. Dari angka 1 sampai 12. Nah, selain itu di dalam jam juga dia ada jarum pendek dan jarum panjang, di mana jarum pendek itu biasa kita sebut dengan shorthand, yang itu menunjukkan ke jam, lalu longhand yaitu jarum panjang di mana dia menunjukkan ke menit. Nah, anak-anak harus ingat ya Naya, kalau 1 jam itu terdiri dari 60 menit, lalu 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Nah, anak-anak nanti ini bisa dicatat ya nak ya di buku catatan kalian. Ini vocabulary yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada o'clock, di mana o'clock itu artinya tepat. Berikutnya ada past, artinya lebih atau lewat. Lalu to, artinya kurang. A quarter, artinya 15 menit atau seperempat. Yang terakhir ada a half, yaitu 30 menit atau setengah. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Sini juga Miss udah letakkan jam. Nah, anak-anak harus tahu kalau setiap angka dari 1 sampai 12 itu memiliki makna-maknanya ya nak ya. Dimana 1 itu terdiri dari 5 menit nak. 2 terdiri dari 10 menit. 3 terdiri dari 15 menit. 4 terdiri dari 20 menit dan seterusnya, yaitu 12 bisa terdiri dari 0 menit atau 60 menit. Nah, ini dia yang akan Miss jelaskan, the ways of telling time, cara menyampaikan waktu. Nah, ada 4 cara nak. Kita masuk ke cara yang pertama dulu ya nak ya. Dimana cara yang pertama ini kita bisa langsung menyebutkan angka-angka yang ada pada jamnya. Contohnya ada di sini ya nak ya. Jadi kalau misalnya langsung menyebutkan, dia langsung aja masukin jamnya dan menitnya. Contohnya bisa kita lihat di sini ada 9.35. Langsung aja kita masukin nak, jamnya bahasa Inggrisnya adalah 9, lalu 35 itu bahasa Inggrisnya adalah 35. Lalu 9.35 yaitu it is 9:35. Nah, yang ini sangat mudah sekali ya nak ya. Gampang, insya Allah kalian paham ya. Berikutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu o'clock. O'clock digunakan apabila kita ingin menyatakan waktu yang jamnya itu tepat nak. Jadi misalnya jam 3, jam 4, jam 5 dia tepat, nggak lewat dan nggak kurang menitnya ya. Maka caranya seperti ini, tinggal tambahkan saja jamnya, lalu tinggal tambahin o'clock. Contohnya ini jam 7 ya nak ya. Maka dia langsung saja 7 bahasa Inggrisnya 7, karena tepat dia masukkan aja o'clocknya. Jadi jam 7 tepat itu it is 7 o'clock.
Nah, ini juga masih mudah ya nak ya. Insya Allah anak-anakku juga sudah paham. Berikutnya kita pakai cara yang ketiga. Nah, dimana cara yang ketiga ini adalah past. Digunakan apabila kita ingin menyatakan jamnya lebih dari 1 sampai 30 menit. Ya, 1 sampai 30 menit. Maka caranya seperti ini nak ya, rumusnya ya nak ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan jamnya itu lebih menitnya dari 1 sampai 30 menit, nah kalian harus menerjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu dari menitnya dulu nak. Ya, menitnya dulu baru masukin past. Past itu kan artinya tadi lewat atau lebih ya. Lalu baru anak-anak masukin jamnya. Oke, kita masuk ke contohnya adalah 8.25. Jamnya 8, menitnya adalah 25. Tadi Miss bilang masukin menitnya dulu ya nak ya. Maka bahasa Inggrisnya 25 adalah 25. Nah, karena dia lewat, kita masukin pas di sini nak. Pas. Lalu baru kita taruh jamnya. Jamnya jam 8, bahasa Inggrisnya adalah 8. Jadi 8.25 adalah it is 25 past 8. Insya Allah masih paham ya nak ya. Nah, kita lanjut ke cara yang keempat. Untuk cara yang keempat ini nak, itu menggunakan to. Digunakan apabila ingin menyatakan jam yang lebih dari 31 sampai 59 menit. Kalau tadi ini kan 1 sampai 30. Nah, kalau to ini digunakan kalau misalnya menitnya lebih dari 31 sampai 59 menit. Rumusnya bagaimana Miss kalau menggunakan to? Kalau menggunakan to, rumusnya seperti ini ya nak ya, bisa dilihat. Nah, rumusnya sama, kita harus menggunakan menitnya dulu ya nak ya, sama seperti pas menitnya dulu. Menit, lalu kita tambahkan to, lalu kita tambahkan jamnya. Langsung saja ke contohnya biar nggak pusing ya nak ya. Kita lihat di sini contohnya 10 lewat 55 menit. Nah, kita masukkan menitnya dulu nak, menitnya 55. Kita lihat di sini menitnya itu harus 60 dikurang menitnya. Jadi 60 kita kurang dengan 55, maka hasilnya adalah 5. Nah, kalau misalnya hasilnya 5, kita masukin deh 5 itu bahasa Inggrisnya 5. Oke, lalu habis itu kita masukkan to, tambahkan to. Lalu jamnya itu kita majukan 1 jam. Jadi misalnya kalau ini jam 10, kita majukan jadinya jam 11. Jadi nak, 10.55 itu adalah it is 5 to 11 atau biasa kita sebut dengan jam 11 kurang 5 menit. Nah, seperti itu ya nak. Well, next. Nah, di sini Miss sudah cantumkan jam yang versi mudahnya ya nak ya. Dimana di sini sudah Miss tulis kalau misalnya menitnya dari sini sampai sini kita menggunakan past. Kalau menitnya dari sini sampai sini kita menggunakan to. Ya, nah di sini udah ada poin-poinnya. Kalau 1 itu 5 menggunakan past, kalau 2 itu 10 menggunakan past. Nah, insya Allah ini udah mudah ya nak ya. Satu lagi ya nak ya. Di sini kalau misalnya menitnya itu berada di 15 menit, maka kalian bisa menggunakan quarter. Karena quarter itu artinya seperempat, atau seperempat itu biasa kita sebut dengan 15 menit ya kalau dalam jam-jam. Nah, kalau dia di sini yaitu 30 menit, bisa kita sebut dengan half. Half itu artinya setengah ya nak ya, seperti itu. Jadi ini udah cara gampangnya dalam menyampaikan jam. Nah, kita masuk ke contoh nak. Di sini ada what time is it? Dia nanya. Di sini angka pendeknya, jarum pendeknya itu berada di angka 4 nak. Lalu jarum panjangnya berada di angka 6. Berarti dia jam 4 lewat 30 ya nak ya. Maka 4.30 adalah 30 itu berada di sini nak. Berarti kita menggunakan half past. Berarti it is half past 4-nya 4. It is half past 4. Good job. Nah, contoh berikutnya ada yang ini ya nak ya. Kita lihat di sini jarum pendeknya itu mengarah ke angka 12 tapi mau ke 1 ya nak ya. Berarti sama aja dia ini jam 12 lewat berapa nih? Lewat 40 menit ya nak ya, karena 8 itu 40 menit. Atau kalau kita lihat di sini itu angka panjang ke angka 8 itu berada di mana nak? Kalau di sini 6, berarti di sini 7, maka berarti di sini 8. Berarti kita menggunakan 22 ya, 22. Nah, seperti rumus tadi kita menggunakan menitnya dulu nak. Maka it is 22. Lalu kita majukan jamnya dari dia di jam 12, kita majukan ke 1. Berarti it is 20 to 1. Kita cek ya nak ya.
Good job anak-anak, kita benar, it is 22. Nah, berikut tadi penjelasan dari time. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak, nak? Kalau ada, nanti bisa chat Miss. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang untuk anak-anak Miss yang sudah memiliki buku, bukunya bisa dibuka halaman 19 ya, nak ya, yang tas ke-8. Untuk yang belum punya buku, jangan khawatir karena akan ditampilkan di sini. Nah, kalian bisa lihat, ini ada 12 gambar ya, nak ya, kurang lebih ada 12 gambar. Kita akan bahas bersama-sama. Get up itu artinya apa, make up the bed itu artinya apa. Jadi dengarkan Miss dan boleh ditulis di buku cetaknya ya, arti di bagian bawahnya. Number 1 itu ada get up. Get up itu artinya bangun ya, bangun dari tidur. And then number 2 itu ada make up the bed. Make up the bed itu artinya merapikan tempat tidur. The next one ada take a bath. Take a bath itu artinya mandi. Next, number 4 itu ada play with friends, yaitu bermain dengan teman. Next ada get dressed, artinya berpakaian. Number 6 itu ada eat breakfast, yaitu sarapan. Number 7 go to school, yaitu pergi ke sekolah. Number 8 do homework, yaitu mengerjakan PR. Number 9 ada study, yang artinya belajar. Number 10 adalah go home from school, yang artinya pulang dari sekolah. Number 11 have lunch, makan siang. Number 12 yang terakhir ialah go to sleep, pergi tidur. Seperti itu ya. Silakan ditulis ya, nak ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Miss jelaskan. Untuk mengecek pemahaman anak-anak sekalian, silahkan dikerjakan tugasnya ada di task ada di task 12 ya, task 12 on page 22. Tugas ke-12 halaman 22. Nah, di sini kalian hanya disuruh pilih apakah kalimat di setiap nomor itu true or false. True itu artinya benar, false itu artinya salah. Jadi ditentukan. Cara menentukannya dilihat dari gambar yang ada di halaman 21 ya. Jadi misalnya nomor 1 itu Tony gets up at 5 o'clock. Nah, anak-anak lihat di gambar sebelumnya yang nomor 1. Kira-kira benar nggak dia bangun tidurnya itu jam 5? Kalau benar, pilih true. Kalau salah, pilih false. Do you understand everyone? Paham semuanya? Alhamdulillah, if you have already understood, if you have any questions, you can chat me ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sama Miss, bisa langsung chat sama Miss Anissa ya. Well everyone, I think that's all for today. Thank you so much for your participating. And I'm so sorry if I have so many mistakes. And see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.